Zaltana mencoba memberanikan diri untuk mengintip dari kaca. Dia mengernyit keningnya heran karena melihat Rehan berlari menuju pintu rumah mereka. Zaltana pun membuka pintu. Dia kaget dan syok melihat Leon yang pingsan. Namun kening laki-laki itu berdarah karena terkena siku kursi kayu. "Bos, bangun bos. Mas Leon bangun." Wajah Zaltana sangat khawatir dan tiba-tiba dia menangis melihat Leon yang tidak sadarkan diri. Orang tua Zaltana langsung keluar dari kamar karena kaget mendengar suara tangis Zaltana. "Astagfirullah, Leon. Ayo bawa masuk," ucap Pak Frisco dengan raut wajah khawatir. "Bawa masuk ke kamar aja, sepertinya Mas Leon kelelahan," ucap Zaltana dengan nafas yang naik turun karena kaget dan khawatir. Zaltana menggosokkan minyak kayu putih di telapak tangan dan kaki Leon, tidak lupa di hidung juga. Keningnya sudah diobatin oleh Zaltana, untung saja di mobil ada obat P3K. "Masnya mau tidur di sini?" tanya Seri kepada Rehan. "Terima kasih, maaf saya tidur di mobil saja. Saya juga tidak bisa meninggalkan Pak Bos takut dia memerlukan saya," ucap Rehan membuat Seri nampak hanya manggut-manggut. "Ibu sama bapak tidur aja lagi, mungkin Mas Leon masih drop, semoga aja nanti dia sadar," ucap Zaltana pelan. "Amin, yaudah ibu dan bapak kembali ke kamar ya, kamu apa gak apa-apa tidur berdua sama suami kamu? Kamu gak takut atau yang lainnya kan?" Zaltana menggeleng pelan. Lagian Leon yang lemah begitu mana mungkin bisa ngapa-ngapain dia. Semua orang tidur kembali, hanya Zaltana sendiri yang duduk di samping Leon. Leon membuka matanya perlahan karena merasa keningnya sangat sakit. "Au!" Leon meringis karena tidak sengaja menyentuh keningnya yang terluka tadi. "Mas Leon sudah bangun." Namun Zaltana meremas tangannya karena takut Leon marah, karena dia sudah lancang merebahkan Leon di kasur. Takut saja Leon jijik atau segala macam. Leon menatap lekat Zaltana. Namun beberapa saat kemudian nampak Zaltana yang melongo. Karena Leon tidak berbicara apapun tapi melanjutkan tidurnya. Zaltana mengambil selimut lalu menyelimuti laki-laki itu, karena cuacanya dingin, maklum karena dinding papan. Zaltana diam menatap wajah laki-laki itu yang benar-benar pucat, masih sama seperti tadi pagi tidak ada perubahan sama sekali. "Mas Leon sebenarnya mau ngapain kesini? Apa dia mengigau? Apa dia kehilangan sesuatu dan mengira aku mengambilnya?" gumam Zaltana. Zaltana melotot kaget, karena laki-laki itu menyentuh perutnya tanpa izin. Tentu saja Zaltana langsung berdiri karena dia sangat kaget. "Mas ngapain?" Namun laki-laki itu tidak menyahuti pertanyaan Zaltana sama sekali, tapi dia hanya menatap Zaltana dengan diam. "Apa Mas Leon haus?" Nampak laki-laki itu mengangguk pelan dan Zaltana pun keluar kamar lalu mengambil botol minum air mineral di lemari pendingin. Yang benar-benar belum dibuka segelnya, Zaltana membeli itu karena dia tidak bisa minum air putih biasa, entah memang keturunan Leon itu sangat pemilih. Sampai air putih saja harus pilih-pilih, kalau dia minum air putih biasa maka setelah makan dia akan muntah, tapi kalau minum air mineral dia tidak muntah sama sekali, perutnya juga terasa enak. "Apa Mas Leon mau makan?" Tapi hanya ada sayur bening jagung dan kacang panjang sama goreng tahu tempe," ucap Zaltana pelan. Nampak laki-laki itu mengangguk pelan. Entah kenapa kalau dekat Zaltana barulah dia merasa lapar karena penciumannya tidak bau seperti di rumah sakit yang membuat dia mual. "Sama sayur bening aja," lirih Leon. Nampak Zaltana mengangguk patuh lalu keluar kamar lagi. Dia memanaskan sayurnya lebih dulu karena tidak tega memberikan Leon makanan yang dingin terus. Zaltana duduk di samping kasur dan Leon nampak duduk dengan pelan,
kepalanya masih terasa seperti diayun-ayun karena terlalu pusingnya. Siapa yang masak? Zaltana menautkan alisnya lalu bersiap untuk menyuapi Leon. Kantuknya juga hilang sejak melihat jidat Leon yang berdarah tadi. Saya yang masak, apa Mas Leon gak mau? Leon langsung menyambar makanan di sendok itu padahal jarak dengan mulutnya masih jauh. Apa dia benar-benar lapar? Apa dia bosan makan makanan di rumah sakit? Batin Zaltana nampak berpikir keras karena melihat Leon yang mau-mau saja makan masakan Zaltana. Seharusnya orang kaya pemilih, karena biasanya makan daging angsa, steak, ikan salmon dan daging yang mahal lainnya. Leon makan hingga di piring itu ludes dan sekarang keduanya sudah rebahan di kasur karena mata Zaltana lumayan perih karena mengantuk. Zaltana dan Leon sekasur namun Zaltana meletakkan guling pembatas. Takut saja kaki Leon malah menindih perutnya nanti. Mas Leon kenapa kesini? Leon membalikkan badannya ke arah Zaltana sedangkan Zaltana tidur dengan terlentang karena malu ingin menatap ke arah Leon. Hanya ingin memastikan keadaan kamu saja, apa kamu mengenal Ader? Siapa Ader? Orang yang sudah menyebarkan foto pernikahan kita di medsos. Sahut Leon dan membuat Zaltana terdiam. Zaltana baru sadar, kalau Leon berkata seperti itu pastinya takut kekasihnya itu tahu kalau Leon itu sudah menikah dan punya istri. Saya tidak tahu Ader. Jawab Zaltana pelan. Dia pun membelakangi Leon lalu memejamkan matanya tidur karena melihat muka Leon sama saja menambah sakit hatinya. Karena menginginkan kejadian di rumah sakit kemarin. Bisa gak sih cuekin aja dia, lagian dia gak menganggap aku seorang istri, malah laki-laki lain yang mengatakan kalau aku istrinya, sampai sekarang mengingat itu hatiku masih nyeri banget. Batin Zaltana. Tiba-tiba air matanya jatuh. Dia menangis tanpa suara. Entah mungkin anaknya di kandungan yang sedih karena memiliki ayah yang tidak menganggapnya. Leon tidak bisa tidur. Karena tadi melihat istrinya sudah tidur nyenyak dan dia membalik badan perempuan itu, alhasil dia bisa melihat mata sembah perempuan itu yang habis menangis dalam diam. Apa yang sudah aku lakukan sampai-sampai dia menangis? Aku kesini hanya memastikan dia saja, takut aja dia membawa anakku kabur. Batin Leon. Keesokan harinya. Zaltana masih memejamkan matanya, tapi dia merasa tempat tidurnya sangat sempit dan dia agak susah bergerak. Zaltana membuka matanya perlahan, lalu matanya melotot kaget karena melihat Leon yang tidur mepet ke arahnya walaupun tidak pelukan. Jelas-jelas Zaltana ingat kalau tadi malam dia memakai pembatas, guling. Kok gulingnya gak ada? Gumam Zaltana. Dia pun bangun dan celingak-celinguk mencari gulingnya yang ternyata jatuh ke lantai. Kok bisa? Dari tengah jatuh ke lantai, siapa yang menginjaknya? Zaltana melirik Leon yang nampak masih tidur nyenyak, akhirnya dia bangun dan memutuskan untuk mandi. Kamu mau kemana? Zaltana menoleh, ternyata Leon sudah bangun. Mau mandi? Apa Mas Leon gak kembali ke rumah sakit lagi? Sepertinya Mas Leon masih perlu diinfus. Ucap Zaltana pelan sambil menundukkan kepalanya karena melihat tatapan Leon yang tajam. Kamu mengusir saya? Iya, karena Anda tidak cocok untuk tinggal di sini. Mungkin Anda akan tambah sakit. Ucap Zaltana. Kali ini dia menatap Leon, karena percuma juga dia perhatian sama Leon kalau Leon juga nanti akan menikahi perempuan lain dan mungkin akan menceraikan dia. Bagaimana kalau saya tidak ingin pergi? Zaltana tersenyum masam, lalu keluar dari kamar tanpa memperdulikan Leon lagi. Leon duduk dan memperhatikan isi kamar istrinya. Ketika mereka menikah hari itu, Leon hanya duduk sebentar di kamar itu karena sorenya mereka langsung meluncur ke hotel. Tidak ada yang istimewa.
Gumam Leon menghela nafasnya pelan. Tidak lama Zaltana muncul sambil menatap datar Leon yang terlihat hanya duduk lesu di atas kasur. Ayo mandi, udah saya siapin air hangat, mungkin akan membuat badan kamu lebih segar, nanti abis mandi baru sarapan dan minum obat. Tadi obatnya baru diantar sama mas itu, sama pakaian kamu juga. Ucap Zaltana. Namun wajah Leon terlihat ragu, mungkin karena orang kaya yang terbiasa mandi di bawah shower atau memakai batu. Jangan menghayal pakai shower, gak ada di sini, adanya cuman gayung. Celetuk Zaltana. Karena pastinya nanti Leon komplain. Leon pun berjalan dengan pelan menuju kamar mandi dan ditemanin oleh Zaltana, karena takut laki-laki itu pingsan lagi. Kamu mau ngapain? Nanti kamu pingsan gimana? Lagian kita juga suami istri, tapi terserah kamu mau menganggap saya orang asing. Ucap Zaltana datar. Dia sebenarnya ingin tidak peduli dengan laki-laki itu, tapi hatinya berkata lain. Mungkin itu kemauan anak di dalam kandungannya. Leon mandi hanya memakai boxer dan Zaltana nampak membantu suaminya mandi, karena Leon tidak kuat berdiri. Jadinya mandi sambil duduk di kursi plastik. Zaltana juga kena cipratan air jadinya agak basah, tapi dia tidak masalah karena dia belum mandi juga. Badan saya lemas banget, keluh Leon. Akhirnya, Zaltana lah yang menyampok kepala Leon. Leon menatap perut perempuan itu yang tepat di depan wajahnya karena sedang mengambil air di bak mandi. Tiba-tiba senyum Leon terbit, namun detik kemudian dia langsung menetralkan raut wajahnya. Apalagi diguyur Zaltana memakai gayung. Udah, sekarang lepas sendiri itunya, nih pakai handuk. Leon mengangguk pelan lalu dia keluar dari kamar mandi setelah dia selesai. Sekarang Zaltana yang mandi karena dia sangat basah karena ulah Leon tadi. Setelah mandi, Zaltana mencuci pakaian. Karena memakai mesin cuci jadi sambil ditinggal tidak masalah. Kenapa gak dipakai pakaiannya? Tanya Zaltana, karena melihat Leon yang malah rebahan lagi di kasur. Kepala saya sakit lagi, rasanya berputar-putar. Ceritanya mengadu untuk istrinya kalau dia pusing. Zaltana mendekat lalu memijat kepala laki-laki itu pelan, tapi sebelum itu dia menggosok minyak kayu putih di telapak tangan Leon agar hangat. Leon menatap wajah Zaltana hingga tidak berkedip. Perempuan itu memang marah, karena mukanya terlihat datar tapi dia tetap saja perhatian dengan Leon. Apa gak dingin? Leon tiba-tiba menyentuh perut istrinya. Perempuan itu belum memakai pakaian, hanya pakai sarung dan kepalanya diletakkan handuk, tidak digulung seperti biasa, karena dia sedang hamil jadi tidak boleh karena orang bilang bisa terlilit tali pusat bayinya nanti. Berapa bulan? Zaltana menoleh. Untuk pertama kalinya Leon menanyakan tentang kehamilannya. Mau 5 bulan. Jawab Zaltana. Tapi walaupun seperti itu, Zaltana merasa kalau kadang dia masih mengidam makanan-makanan mahal dari restoran biasanya. Dari awal dia ngidam tidak ada yang ingin makan mie ayam, bakso, cilok, cireng. Padahal itu adalah makanan kesukaan Zaltana. Sudah USG. Zaltana mengangguk pelan, dan Leon nampak hanya diam. Zaltana membantu Leon memakai pakaiannya, seperti bocah saja. Sekarang Leon semuanya serba dibantu, padahal waktu di rumah sakit dia kuat saja. Pakai pakaian kamu, pasti dia dingin. Ucap Leon sambil menunjuk ke perut Zaltana. Setelah selesai, Zaltana ke dapur karena dia harus memasak untuk mereka sarapan. Di rumah sakit, orang tua Leon heboh, karena Leon tidak ada di kamar inapnya. Kemana Leon pak? Kok gak ada? Rehan juga gak ada. Raut wajah Nyonya Valeria sangat khawatir. Apa mereka sudah kembali ke apartemen? Tapi barang-barangnya Leon masih ada.
Tunjuk Pak Alexei. Gak mungkin kan sudah pulang. Dokter aja gak tahu mereka pergi kemana. Nyonya Valeria nampak mengkhawatirkan Leon. Nyonya Valeria sangat menyayangi semua anaknya, jadi walaupun kadang marah tapi dia tetap peduli dengan anak-anaknya. Coba Papa telepon Rian, siapa tahu Leon sudah pulang. Namun setelah menghubungi Rian, muka Pak Alexei tetap saja kusut. Katanya gak ada ma. Nyonya Valeria langsung menghubungi nomor Rehan, karena menelpon Leon tidak aktif sejak tadi. Rehan yang sedang sarapan bersama dengan keluarga Zaltana tidak tahu kalau ponselnya di dalam mobil berdering. Mas Rehan udah lama kerja sama abang ipar? Tanya Seri membuat alis Rehan bertaut. Lumayan. Jawab Rehan datar. Seri nampak mengambilkan ikan lalu meletakkan di piring Rehan. Makan yang banyak mas, kerja jadi asisten itu pasti capek. Ucap Seri. Dia tahu, karena tadi Rehan menceritakan pekerjaannya itu kepada Pak Frisco dan Seri menguping. Terima kasih. Ucap Rehan pelan. Rehan tidak pemilih dengan makanan walaupun dia dari keluarga yang lumayan berada, karena ayah dan kakaknya seorang dokter, sedangkan ibunya sudah tidak ada. Nak Rehan asli orang sini. Iya pak, saya asli orang sini dan saya lahir di kota ini. Jawab Rehan pelan. Sedangkan Zaltana menyuapi Leon makan. Karena laki-laki itu katanya tidak kuat untuk memegang sendok. Tadi sudah dicoba tapi tangannya gemetaran. Zaltana, kenapa kamu baik dan perhatian? Saya saja ingin memisahkan kamu dengan bayi di kandungan kamu. Zaltana menatap datar Leon, lalu menghela nafasnya panjang. Kamu berani. Saya bunuh kamu saat ini jadinya kamu tidak bisa memisahkan kami. Leon menelan salivanya, karena perempuan itu tiba-tiba terlihat beda. Tapi Leon yakin itu hanyalah candaan saja dan Zaltana adalah perempuan polos. Apa dia bergerak? Apanya? Tanya Zaltana heran. Anak. Anak kita. Zaltana diam mendengar suara Leon yang sangat kecil itu. Memangnya ada anak kamu? Itu di kandungan kamu anak saya. Zaltana ingin sekali tertawa, karena Leon jawabnya ngegas dan ternyata ngaku juga kalau itu adalah anak mereka. Tapi, bukannya kamu tidak peduli dengan anak saya ini, mungkin kamu tidak menganggap dia dan kamu juga sepertinya membenci dia. Kapan saya benci sama darah daging saya sendiri? Zaltana diam manggut-manggut. Untuk pertama kalinya Leon menyebut janin di kandungannya itu, darah dagingnya Leon. Mau sentuh. Nampak Leon mengangguk dengan polos. Zaltana pun menarik tangan Leon lalu menyentuh ke perutnya. Leon merasa kalau perut perempuan itu agak ada keras-kerasnya gitu. Au, itu ada gerak tadi, apa itu dia yang gerak? Tanya Leon dengan wajah berseri-seri. Iya, geraknya masih tidak terlalu kencang. Nanti kalau udah 7 bulan ke atas dia geraknya lebih kencang. Jawab Zaltana. Dia bingung dengan ekspresi wajah Leon yang nampak seperti orang bahagia. Nampak Leon diam dan tangannya masih menyentuh perut Zaltana. Aku hanya menginginkan anak itu tapi tidak dengan ibunya, bukannya Rian yang menyukai dia, jadi biar aja Rian yang menikah dengan dia nanti. Karena setelah anak itu lahir maka aku akan menceraikan dia. Batin Leon. Hatinya tidak tersentuh sama sekali dengan semua perhatian Zaltana, karena dia sudah bertekad untuk menutup hatinya agar tidak mudah luluh dan agar tidak mudah jatuh cinta dengan perempuan manapun. Apa kamu mencintai Rian? Zaltana yang ingin beranjak dari kasur langsung menoleh. Niatnya dia ingin ke dapur karena ingin mengantarkan piring bekas Leon makan. Zaltana belum sarapan sama sekali karena dia belum merasa lapar. Saya tanya balik, apakah perempuan itu calon istri kamu? Ya, kami sudah bertunangan walaupun sudah bah. Ya,
Saya mencintai Ryan. Setelah mengatakan itu Zaltana langsung keluar dari kamar itu dengan hati yang nyeri. Setelah mencuci piring itu, Zaltana memutuskan sarapan sambil duduk di bangku belakang rumah di bawah pohon. Jadinya makin adem. Namun dari tadi nasinya dia aduk-aduk terus dan tidak ada masuk sedikit pun ke dalam mulutnya. Aku hanya menghargai dia sebagai suamiku, tapi kalau dia ingin segera menceraikan aku, mungkin itu sudah takdir. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka merebut anak yang sudah susah payah aku lahirkan nanti. Aku akan selalu melindungi anak ini walaupun nyawa aku taruhannya. Orang kaya hanya menjadikan seorang anak itu pewaris dan hidup penuh kekangan. Jadi aku harus menjadi garda terdepan melindungi anakku nanti. Batin Zaltana sambil menguatkan hatinya yang mudah rapuh itu. Aku kenapa sih? Mana mungkin aku jatuh cinta sama dia, biarpun dia nanti menikah dengan siapa saja itu bukan urusan aku. Batin Zaltana. Setelah puas melamun, akhirnya dia makan dan setelah itu dia memutuskan untuk jalan-jalan. Karena kalau Leon bosan di rumah, laki-laki itu bisa pulang sendiri, pikir Zaltana. Sedangkan Rehan tadi pulang ke apartemennya karena dia diminta Leon untuk menghandle pekerjaannya di kantor. Di tempat lain, brak. Rehan terlonjak kaget, karena tiba-tiba pintu ruangannya dibuka dengan kasar dan pelakunya adalah Nyonya Valeria. Mana Leon? Kenapa Leon gak ada di rumah sakit? Rehan bingung ingin menjawab apa. Karena pastinya Nyonya Valeria itu tidak akan membiarkan Leon tenang untuk sementara waktu di rumah Zaltana. Maaf Nyonya, Tuan Leon tadi malam menginginkan pulang ke apartemen, jadinya tadi malam saya antar. Rehan terpaksa berbohong, karena takut Nyonya Valeria malah membuat masalah di rumah Zaltana. Kamu serius kalau Leon di apartemen? Kenapa dia tidak mengaktifkan ponselnya? Tatapan Nyonya Valeria sangat garang sekali seperti ingin mencakar Rehan. Maaf Nyonya, tapi Tuan Leon ingin sendiri dan tidak ingin diganggu. Jawab Rehan. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin mencari alasan, agar Nyonya Valeria tidak mendatangi Leon di sana. Awas kalau kamu berbohong. Nyonya, tolong jangan mengganggu Tuan di apartemen, karena penciumannya masih tidak sehat jadi dia ingin sendiri. Ucap Rehan meyakini Nyonya Valeria. Brak. Rehan melotot lalu memijat pelipisnya, karena malah muncul si ulat bulu di sana. Kalau aku bisa mengusir mereka dan meyakinkan mereka kalau Pak Bos benar-benar tidak ingin diganggu, maka aku harus meminta bonus sama Pak Bos. Batin Leon.